Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silahkan masuk, Nak. Ya, silahkan duduk. Terima kasih Ibu. Ya. Kamu Lisa kan dari kelas 10? Iya Ibu, benar. Saya Lisa dari kelas 10 Ibu. Ibu senang bisa berjumpa kamu di sini pada hari ini. Bagaimana kabarmu hari ini, Lisa? Lalu apakah kamu sudah pernah ke ruang BK? Alhamdulillah kabar saya baik Ibu, dan terkait ke ruang BK belum pernah Ibu. Ini pertama kalinya saya kesini. Alhamdulillah kalau begitu. Oh iya, lalu menurut kamu bagaimana kesanmu terhadap ruangan BK ini? Terkait ruangan BK ini saya rasa cukup adem ya, dan juga jauh dari keramaian, jadi ya menenangkan aja gitu Bu. Tapi sejujurnya saya lumayan takut sih Bu berada dalam sini. Takut kenapa? Kamu tidak perlu takut. Teman-temanmu yang lain juga itu di sini banyak yang sering datang. Baik Ibu. Iya, seperti itu. Nah, Ibu mau tanya dulu nih, menurut kamu seperti apa sih itu peran konselor dan konseling dalam proses konseling? Kalau setahu saya sih Bu, konselor itu kan bertugas membantu siswa untuk menyelesaikan masalah Ibu. Ya, sebenarnya yang kamu katakan itu sudah cukup benar ya, tapi kurang tepat. Nah, di sini Ibu itu sebagai konselor yang berperan sebagai fasilitator dalam proses konseling. Nah, di sini konselor ini membantu kamu untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan yang kamu hadapi. Nah, sedangkan kamu ini Lisa sebagai konselor ya, di sini dituntut untuk berperan aktif untuk mengungkapkan apa-apa yang kamu alami secara jujur, serta mampu menemukan sendiri jalan keluar dari permasalahan yang kamu hadapi. Seperti itu ya Bu. Iya, saya akan berusaha aktif dalam proses konseling ini. Tapi Ibu tolong jangan sampai teman-teman saya tahu ya Ibu. Kalau soal itu kamu tidak perlu khawatir ya Lisa, karena dalam proses konseling sendiri itu ada yang namanya kode etik yang menjamin kerahasiaan atau atas masalah yang tengah kamu hadapi. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Ibu bisa menjamin pembicaraan kita berdua ini hanya kita berdua yang tahu, dan tentunya saja Tuhan ya. Iya, baik Ibu. Nah, sebelum kita lebih dalam membahas terkait permasalahanmu, lebih baik kita membuat kesepakatan waktu dulu ya. Dalam proses konseling sendiri itu biasanya digunakan itu sekitar 30 menit. Apakah cukup menurutmu? 30 menit ya. Iya Ibu, saya rasa itu sudah cukup. Oke, baiklah. Kalau kita karena kan kita sudah telah menyepakati waktu yang digunakan dalam proses konseling ini. Nah, sekarang coba ceritakan Nak, permasalahan apa yang sedang kamu hadapi? Jadi begini Ibu, saya tuh sering kali cekcok dengan teman kelas saya. Cekcok dalam hal apa? Apakah kamu tidak dekat dengan teman kelasmu? Tidak Ibu, kami tuh sekelas sangat dekat di dalam kelas. Lalu mengapa kamu cekcok dengan teman kelasmu? Coba kamu ceritakan hal apa yang membuat kamu cekcok di dalam kelas. Saya itu merasa marah karena seringkali saya tidak bisa memahami emosi yang sedang teman saya itu keluarkan. Nah, saya juga ini belum bisa mengendalikan emosi saya, Bu. Jadi kamu ini marah karena tidak bisa memahami
emosi temanmu dan kamu juga tidak bisa mengendalikan emosimu. Iya Ibu, betul. Saya tuh sering sekali marah akibat hal itu dan berakhir cekcok dengan teman saya. Baik, saat kamu cekcok ini, apakah kamu sudah berusaha untuk mengendalikan emosimu? Tidak Bu, saya tidak berusaha untuk mengendalikannya. Nah, saya itu hanya mengeluarkan semua emosi yang saya rasakan tanpa bisa memahami emosi yang sedang teman saya keluarkan juga. Baik, Ibu paham dengan apa yang kamu alami dan rasakan saat ini. Pada dasarnya memang kita ini memiliki emosi yang berbeda-beda ya. Iya Bu, benar. Nah, sekarang Ibu mau kamu coba pikirkan kira-kira hal apa yang akan kamu lakukan agar dapat memahami emosi teman-temanmu dan agar kamu bisa mengendalikan emosimu sendiri. Saya akan belajar memahami emosi teman-teman saya dan mungkin saya akan berusaha mengendalikan emosi saya Bu. Nah, bagus. Jadi selanjutnya apa rencana kamu untuk mengatasi masalah tersebut? Saya akan meminta maaf kepada teman saya sekaligus meminta mereka mengungkapkan perasaan yang sedang mereka rasakan agar saya mungkin bisa lebih memahami dan belajar tentang emosinya. Nah, saya itu juga mungkin akan berusaha mengatur emosi saya dengan cara tarik nafas dan menghembuskan secara perlahan dan berulang-ulang agar saya tidak hanyut ke dalam emosi yang sedang saya rasakan ini. Bagus, Lisa ya. Kamu telah menemukan solusi yang Ibu pikir bisa tepat ya. Dan apakah kamu mau melakukannya dengan sungguh-sungguh? Tentu saja Ibu, saya akan berusaha melakukannya dengan bersungguh-sungguh. Ibu yakin kamu pasti bisa. Nah, apakah ada hal lain yang ingin kamu sampaikan? Tidak Ibu, saya rasa untuk kali ini sudah cukup. Baik, berhubung juga ini waktu sudah akan berakhir, mari kita akhiri proses konseling ini sampai di sini saja ya. Bagaimana perasaan kamu sekarang, Lisa? Saya merasa senang karena memiliki jawabannya Bu, dan saya juga merasa lega. Nah, kalau begitu sesi konseling ini dapat kita akhiri ya. Dan kamu juga jangan sungkan lagi untuk datang ke sini ya, Lisa. Semisal kamu ada kesulitan, datang saja menemui Ibu di sini. Baik Ibu, terima kasih banyak ya Ibu atas apa yang telah Ibu sampaikan. Nah, saya merasa senang dan lega. Sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Nah, kalau begitu saya permisi dulu ya Ibu, mau kembali ke kelas. Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam. Hati-hati ya Lisa.